wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. الحمد لله الذي أنعم على عباده المؤمنين بالعرفان وأكرمهم من مزيد فضله برؤيته في الجنان. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil anam wa ala alihi wa ashabihi masabihid dhulam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjaj, segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Huda, wabil khusus guru kita Ustaz Haji Ahmad Nasir, Bang Haji Muhtar, serta segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Huda yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Nurul Dhulam dan Durus Fiqhiyah Al-Halaqatur Rabi'ah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pembahasan kitab Nurul Dhulam, syarahnya Aqidatul Awam, sudah sampai pada keimanan kita tentang keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan kapan dimulai atau pertama kali wahyu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Termasuk bagian dari pokok keimanan dalam ajaran agama Nabi Muhammad adalah iman kepada para nabi. Nah, iman kepada para nabi yang justru paling pokoknya ya iman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, karenanya mengenal Nabi Muhammad ini juga bukan hanya mengenal kelahirannya di kota Makkah, wafatnya di kota Madinah, tapi juga mengenal perjalanan sejarah kapan Allah mengangkat beliau menjadi Rasul, yaitu pada usia 40 tahun. Biasanya Rasul-Rasul, utusan-utusan Allah sebelumnya memang Allah angkat di usia 40 tahun. Kebanyakan, walaupun ada yang sebelum 40 tahun. Kebanyakan 40 tahun. Nah, Nabi Muhammad demikian juga ketika 40 tahun. Ini kemudian Allah berikan risalah, mandat untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada umatnya. Nah, yang berikut ini akan kita bahas. Selain mengenal sosok agung Nabi Muhammad SAW, kita juga dianjurkan mengenal keluarga Nabi Muhammad, dalam hal ini putra putrinya Nabi Muhammad SAW. Udah pada kenal belum anak-anaknya Nabi Muhammad? Anak-anaknya Nabi Muhammad nanti akan dibahas dalam bait-bait yang akan kita baca berikut ini. Nabi Muhammad SAW punya putra 7 atau punya anak 7. 3 orang putra dan 4 orang putri. 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Nah, ini ada dalam pembahasan berikut ini. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa sab'atun auladuhu faminhum thalathatun minadh dhukuri tufhamu. Wa sab'atun auladuhu faminhum thalathatun minadh dhukuri tufhamu. Dan anak-anaknya Nabi Muhammad itu ada sab'atun 7, faminhum thalathatun, dari 7 itu thalathatun minadh dhukur, 3 laki-laki, tufhamu bisa dipahami.
Anak Nabi Muhammad ada 7, 3 laki, 4 perempuan, gampangnya gitu. Anak Nabi Muhammad ada berapa Bang? Ada 7, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Siapa saja? Nah, disebutkan di sini Qasim wa Abdullahi wa huwa thayyibu wa tahirun bidaini da yulaqabu. Yang pertama Qasim, anak laki-laki yang disebutkan dulu di sini. Yang pertama Qasim, namanya Qasim ini nama anak Nabi Muhammad yang pertama kali beliau mendapatkan anak, namanya Qasim dari Siti Khadijah. Ini anak Nabi Muhammad pertama kali yang wafat di usia 2 tahun. Jadi wafat di usia masih kanak-kanak, masih balita. Semua anak Nabi Muhammad itu wafat belum dewasa, artinya di bawah 5 tahun semuanya. Qasim inilah yang kemudian menjadi kunyahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disebut Abul Qasim, sering dibaca sama Ustaz Nasir. Abul Qasim, maksudnya Abul Qasim bapaknya Qasim. Kayak Bang Haji misalnya punya anak laki, abangnya Haji siapa? Ya, Guror, bapaknya Guror, Abu Guror, itu Abu Guror. Ada yang punya anak laki di sini misalnya anak laki pertama, Bang Heru pertama laki ya, anaknya cewek. Yang laki siapa di sini ya? Anak pertama laki. Iya, siapa Bang Udin anaknya? Ya? Ajai. Iya, Abu Ajai gitu. Abu Ajai. Biasa itu pakai kunyah seperti itu. Abul Qasim ini kunyah Nabi Muhammad SAW yang sering disebutkan Abul Qasim. Nah, kemudian yang kedua wa Abdullah wa huwa thayyibu wa tahirun bidaini dzal yulaqabu. Anak laki-laki Nabi Muhammad yang kedua Abdullah. Abdullah ini wa huwa thayyibu wa tahirun. Laqabnya bidaini dzal yulaqabu, dilaqabkan atau dijuluki sebagai at-thayyib dan tahir. Orang Arab itu punya laqab, julukan yang baik. Kadang-kadang ada juga julukan yang buruk. Julukan yang buruk itu ya kalau kita poyokan ya, nama poyokan. Nah, kalau ini laqab yang disebutkan di sini, laqabnya Abdullah adalah at-thayyib atau tahir laqabnya. Apa artinya at-thayyib? At-thayyib itu yang baik, yang wangi, artinya thayyib. Tahir, apa artinya tahir? Tahir itu yang suci, bersih. Anaknya Nabi Muhammad yang namanya Abdullah. Abdullah ini dilahirkan, dua-duanya ini dilahirkan di Makkah semuanya. Qasim, kemudian Abdullah ini dilahirkan di Makkah. Nah, pada saat anak Nabi Muhammad yang namanya Abdullah ini lahir, kemudian tidak lama meninggal, kemudian meninggal. Ini sebagian orang kafir bilang habis sudah Nabi Muhammad, habis sudah Muhammad. Orang kafir nggak pakai Nabi ngomongnya, Muhammad dah habis, nggak punya anak laki-laki. Abtar tadi sudah putus nasabnya, Muhammad udah nggak punya anak laki-laki. Maka turun surat Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membenci Muhammad huwal abtar, itulah orang yang terputus. Maksudnya terputus nasabnya. Nabi Muhammad sempat ya diejek oleh orang kafir, habis nggak punya anak laki-laki karena Qasim ya meninggal, Abdullah juga meninggal juga. Ini anak laki-laki. Abdullah, beliau mengambil nama Abdullah tentunya mengambil nama dari kakeknya, dari mbahnya. Biasa mengambil nama anak dari nama kakeknya. Anak saya yang kedua saya ambil nama Njid, Maksum, Ali Maksum. Nama Njid sekaligus tafaulan dengan Mbah Ali Maksum Krapiak juga, Ali Maksum. Biasa ada gus saya di Rembang itu namanya Bisri Mustafa. Itu ngambil nama dari nama kakeknya, Bisri Mustafa. Bisri Mustafa itu anaknya Mbah Mus atau Gus Mus. Bisri Mustafa bin Mustafa Bisri. Nah, Bisri Mustafa ini diambil dari nama kakeknya. Kakeknya Bisri Mustafa juga, gurunya Njid. Waktu perjalanan ke Israel kalau nggak salah waktu itu, atau ke Palestina,
diliatin paspornya. Emang kebetulan jalan di pondok itu namanya Jalan Ki Haji Bisri Mustafa. Begitu dilihat paspornya Gus Ova, saya manggilnya Gus Ova. Ini Bisri Mustafa bin Mustafa Bisri, tinggal di Jalan Ki Haji Bisri Mustafa Bisri. Jadi petugas imigrasinya pada lihat-lihat ini bener apa kan namanya? Namanya Bisri Mustafa, ngambil nama mbahnya. Ngambil nama Nabi, nama Mbah Bisri. Nah, begitu juga anak Nabi Muhammad yang namanya Abdullah, ini diambil dari nama mbahnya. Karena Nabi Muhammad ayahnya namanya Abdullah. Julukan atau lakopnya At-Thayyib atau Thahir. Ini untuk anak Nabi Abdullah dengan julukannya At-Thayyib dan Thahir. Kemudian atahu Ibrahimu min Surriyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Mendatangi akan Nabi Muhammad Ibrahim, seorang anak laki-laki lagi, min Surriyah, dari hamba sahaya. Fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Maka ibunya, fa ummuhu, ibunya Ibrahim, Mariyatul Qibtiyah, namanya Maryah Al-Qibtiyah. Dari Siti Khadijah, Nabi Muhammad punya anak punya anak 6. Punya anak 6. Yang tadi termasuk yang sudah kita bahas. Yang pertama Al-Qasim, yang kedua Abdullah, itu dari Siti Khadijah semuanya. Pernikahan di Mekah. Dan yang laki-laki yang tadi sudah kita sebut, putra Nabi Muhammad, ini juga meninggal semuanya di waktu kecil, belum sampai 2 tahun. Bahkan Abdullah baru beberapa hari meninggal. Nah, yang berikut ini Ibrahim. Ibrahim anak Nabi Muhammad, anak laki-laki Nabi Muhammad, namanya Ibrahim. Ini tentu juga diambil dari leluhur Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini juga merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Kita semua tahu bahwa Nabi Ibrahim punya putra 3. Yang pertama Nabi Ishak. Sebenarnya yang lahir duluan Nabi Ismail. Yang pertama Nabi Ismail, kemudian yang kedua Nabi Ishak. Satu lagi ada yang tahu? Madian namanya, yang kemudian jadi bangsa Madian. Dan dari bangsa Madian itu ada Nabi Syuaib. Jadi beberapa generasi setelahnya ada Nabi Syuaib. Cuma yang terkenal 2 ini yang menurunkan bangsa besar, yaitu Ishak dan Ismail. Ishak nanti yang menurunkan Bani Israel. Nabi-nabi semuanya setelah Nabi Ibrahim semuanya dari Ishak. Ishak bin Yakub. Nah, Ishak bin Ibrahim. Ishak punya anak Yakub. Nah, Yakub ini punya anak 12 diantaranya ada Yahuda, ada Rubail, ada Yusuf, ada Bunyamin. Itu 12-12-nya semuanya jadi nabi. Nah, 12 anak Nabi Yakub inilah yang nanti menurunkan nabi-nabi sampai Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Dzulkifli, itu semuanya keturunan dari 12 ini. Daud, Sulaiman keturunan dari 12 nabi anaknya Yakub atau Bani Yakub, maka sebutannya Bani Yakub atau Bani Israel. Nah, bagaimana dari Nabi Ismail? Nabi Ismail bin Ibrahim, ke bawahnya Nabi Ismail tidak ada nabi yang bisa ditelusuri, dan sering kita baca di Rawi atau di Barzanji itu sampai Adnan. Adnan ini tidak langsung di atasnya Adnan itu langsung Nabi Ismail, enggak. Ada beberapa generasi lagi. Cuma Nabi Muhammad melarang untuk membahas setelah itu, sampai mentok yang udah sepakat atau yang diketahui sampai Adnan. Nah, Adnan ini sudah pasti Adnan adalah keturunan Ismail. Jadi Adnan ini cucu atau buyut dari Nabi Ismail. Buyut yang dimaksud di sini anaknya cucu, cicit dari Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad menamakan putra beliau yang ketiga, yang laki-laki, namanya Ibrahim, diambil dari nama leluhur Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim. Anak Nabi Muhammad Ibrahim ini bukan dari Siti Khadijah, bukan juga dari Siti Aisyah atau istri-istri Rasulullah yang lain, tetapi dari seorang hamba sahaya namanya Maryah Qibtiyah. Orang Arab kalau sebut Mesir Qibtun,
Jadi sebutannya Qibtun, Qibti. Qibti itu bahasa Inggrisnya mungkin mirip-mirip Egypt. Egypt ya Qib, karena Qaf itu kalau di Inggris ini J. Qibti, Egypt. Ini Egypt ini Mesir. Hamba sahaya dari Mesir ini merupakan hadiah dari seorang raja kepada Nabi Muhammad. Jadi dari hamba sahaya, namanya Maryah. Sebutannya Maryah Al-Qibtiyah karena dari Qibti atau dari Mesir. Beda dengan Abdullah dan juga dengan Qasim, yang keduanya lahir di Makkah. Sedangkan Ibrahim yang merupakan anak Nabi Muhammad dari Maryah Qibtiyah ini lahir di Madinah. Lahir tahun ke-8 Hijrah. Lahir di tahun 8 Hijriah. Kemudian wafat di tahun 9 Hijriah. Jadi usianya, ada yang mengatakan usianya hanya 16 bulan. Jadi nggak sampai 2 tahun meninggal lagi. 3 anak Nabi Muhammad semuanya meninggal di waktu kecil, belum berumur 5 tahun. Belum berumur 2 tahun juga. Tapi masih sempat Rasulullah masih sempat mengakekahkannya, diakekahin, dinamain, ya dipotong rambutnya dengan beliau. Ini udah tiga ya, Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah, dan selain Ibrahim min Khadijah dari Siti Khadijah. Pokoknya selain Ibrahim, jadi Qasim, Abdullah, dan yang akan kita bahas ini semuanya dari Siti Khadijah. Hum sittatun, mereka itu ada 6. Fakhud bihim walijah, maka ambillah dengan mereka walijatan, kecintaanmu. Cintai atau sayangilah mereka ini, yaitu anak-anak dan putra-putri Nabi Muhammad. Yang 6 dari Siti Khadijah. Nah, sedangkan 1 Ibrahim dari Maryah Qibtiyah. Bagaimana dari Siti Aisyah? Tidak ada anak. Bagaimana dari Siti Hafsah? Siti Hafsah itu anaknya Sayyidina Umar, tidak punya anak juga. Jadi yang punya anak hanya Siti Khadijah dan Maryah Qibtiyah. Sayyid atau Habaib, ya keturunannya semua dari Siti Khadijah. Siti Khadijah tidak ada, yang lain dari Siti Khadijah tidak ada, semuanya dari Siti Khadijah. Makanya ada syiran itu, syiran Bahmun yang terkenal, yang sering kita dengar itu, sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Khadijah, Siti Khadijah memang perannya Nabi Muhammad ini saat itu bisa menyampaikan risalah, kemudian juga bisa didukung dana yang sangat banyak, segala macam, bukan hanya dana tapi juga dukungan moral juga ya dari Siti Khadijah. 6 dari Siti Khadijah. Nah, 6 ini wa arbaun, 6 ini yang 2 tadi laki-laki, Abdullah dan Qasim. Kemudian yang 4 siapa? Yang 4 nih, wa arbaun minal inati, yang arbaun minal inati tudkaru ridwanu rabbi li jami'i yudkaru. Yang 4 ini perempuan, dan tudkaru ridwanu rabbi, semoga keridhaan Tuhan kami, lil jami'i yudkaru, itu untuk keseluruhannya. Siapa saja 4 yang perempuan anak Nabi Muhammad? Fatimatuz Zahra'u, Fatimah Az-Zahra. Az-Zahra itu artinya yang bersinar, Az-Zahra. Nama aslinya ya Fatimah Az-Zahra. Ba'luha Aliyun, suaminya Fatimah Aliyun, Sayyidina Ali. Wabnahuma, dan kedua anaknya wabnahuma, dan kedua anak dari Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. As-Sibtani, yaitu 2 orang cucu Nabi, fadluhum jali, yang keutamaan mereka semuanya itu telah jelas. Jadi Sayyidina Ali maksudnya disebutkan di sini Zahra, Fatimah Zahra, Sayyidina Ali, kemudian 2 anaknya yang utama yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Berapa tuh? 4 ya? 4. Walaupun ada anak Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali dapat anak 6.
Cuma yang terkenal keutamanya dua, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kalau kita hitung, ada Sayyidina Ali, kemudian Sayyidatina Fatimah, kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kenapa ini utama? Karena cucu yang dua inilah yang kemudian disebut sebut Ahlul Bait Rasulillah, yang dalam satu ayat surat Al-Baqarah Nabi Muhammad pernah ditantang oleh orang Yahudi buat mubahalah. Mubahalah itu sumpah, kalau situ benar maka saya yang kena celaka, tapi kalau saya benar situ yang kena celaka, kata orang Yahudi gitu. Nah, kemudian Nabi Muhammad menanggapi turun ayat itu, ayat mubahalah itu. Ta'alau nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum fanabtahil la'natallahi 'alal kadhibin. Ayo ke lapangan, kata Nabi Muhammad. Ayo segera ke lapangan, ayo kita bawa anak-anak kita, istri-istri kita, semuanya kita bawa keluarga kita di lapangan. Kita buat bala atau bencana dari Tuhan biar kena kita, sambar geledek ya. Nah, yang diajak pada waktu itu 4 orang ini, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Nabi Muhammad SAW. Itu 5 orang jadinya, 5 orang. Ini juga yang satu hadis menyebutkan Nabi Muhammad menyelimuti semua itu berempat, jadi berlima dengan Nabi Muhammad. Ini semuanya diselimuti. Kalian adalah ahlu baiti, antum ahlu baiti, kalian adalah penghuni rumahku atau ahlu baitku. Dari 4 orang ini. Karenanya ada syair yang kita kenal itu, saudara. Syair kita kenal, dan ini kalau kita baca insya Allah bebas dari segala macam bala atau penyakit-penyakit yang sifatnya wabah pandemi. Kalau Ustaz Haji Nasir, Bang Mutar, saya yakin tahu tuh misalnya syair orang dulu itu ya. Di khamsatun udfi biha harral waba il hatimah al mustafa wal murtadha wabnahuma wa fatimah. Pernah dengar ya? Li khamsatun udfi biha harral waba il hatimah al mustafa wal murtadha wabnahuma wa fatimah. Ini syair kalau dibaca habis sholat 3 kali, insya Allah bebas dari segala macam penyakit wabah. Di kampung kita misalnya lagi ada wabah penyakit COVID misalnya, insya Allah kita nggak kena. Ada wabah penyakit mata, masih ada penyakit mata, insya Allah kita nggak kena kalau baca ini. Tapi kalau penyakit bokeh nggak bisa nih. Bokeh, yang obatnya bokeh apa? Ya sabar, obatnya ridho. Li khamsatun, aku itu kalau diartiin li khamsatun, ini syairnya ulama. Li khamsatun utri biha harla bail hatimah. Aku punya 5 orang yang dengan 5 orang itu aku bisa menolak semua wabah atau semua bencana. Harla bail hatimah. Siapa saja 5 orang itu? Al Mustafa, Nabi Muhammad. Wal murtado itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali terkenal dengan radhiyallahu anhu, maksudnya Sayyidina Ali. Al Mustafa wal murtado wabnahuma, dan kedua anaknya yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa Fatimah dan Siti Fatimah. Ini 5 orang. 5 orang dalam syair ini yang disebutkan kalau kita wirid atau kalau kita biasakan ini mulazamah setiap habis sholat, insyaallah bebas dari penyakit menular. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtadha wabnahuma wa fatimah. Emang nggak pernah dengar, Bang? Ya, pas COVID ya. Oh, dia banyak yang amal dia. Itu dari dulu tuh. Maksudnya sebelum COVID saya dapat orang-orang itu. Sebelum COVID saya dapat itu di pondok. Dapat di pondok waktu sepondok pada sakit mata semua. Dikasih ijazah itu. Li khamsatun udri biha harla bail hatimah.
udah populer itu syair itu, dan udah dinyanyiin juga sama siapa namanya, Bang Udin yang nyanyi apa? Bukan, enggak, grup musik Indonesia tapi yang nyanyi Arab mulu. Hah? Iya, Saiban apa setan? Ini iya, Sabian ya. Sabian. Itu 5 orang. Nah, di situ ada Siti Fatimah dan juga ada 2 putranya yang disebutkan di sini, ada Sayyidina Ali dan Nabi Muhammad SAW. Ini putri Nabi Muhammad yang namanya Fatimah Az-Zahra. Nah, kemudian Fazainabun lalu Zainab wa ba'daha Ruqayyah, dan setelahnya Ruqayyah. Setelah itu Zainab, kemudian Ruqayyah. Wa Ummu Kalthumin, dan Ummu Kalthum zakat radiyah yang suci dan juga yang diridhoi. Zainab Zainab ini menikah dengan seorang Mekah, juga pernikahannya di Mekah. Kemudian Ruqayyah ini sebentar, Ummu Kalthum ya, Ummu Kalthum itu yang paling kecil, anaknya Nabi Muhammad yang paling kecil, Ummu Kalthum. Jadi kalau kita lihat urutannya seperti itu. Di sini ada Zainab, ini dinikahi oleh Abul As bin Rabi, orang Mekah. Nah, kemudian Ruqayyah ini dinikahi oleh Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman mantu Nabi Muhammad jatuhnya. Sayyidina Utsman menikah dengan Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, kemudian Sayyidina Utsman turun ranjang kepada siapa? Ummu Kalthum, pada adiknya Ummu Kalthum. Karenanya Sayyidina Utsman dikenal sebagai Dunnurain, atau yang punya 2 cahaya. Maksudnya dapetin 2 anak Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Hadirin jamaah rahimakumullah, semua putra dan putri Nabi Muhammad wafat sebelum Nabi Muhammad, semuanya meninggal sebelum Nabi Muhammad, kecuali Siti Fatimah. Yang laki-laki tadi kita bahas, semua yang laki-laki masih kecil udah wafat. Nah, sedangkan yang perempuan, Siti Zainab, kemudian Siti Ruqayyah, kemudian Ummu Kalthum, ini semuanya wafat sebelum Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad masih sempat menurunkan ke liang lahat dan masih sempat menyolatinya. Semuanya meninggal sebelum Nabi Muhammad. Nah, sedangkan Siti Fatimah satu-satunya yang meninggal setelah Nabi Muhammad hanya Siti Fatimah, 6 bulan. Jadi 6 bulan setelah abahnya meninggal, setelah Nabi Muhammad meninggal, kemudian Siti Fatimah meninggal. Nah, ini putra dan putri Rasulullah yang kita selayaknya kita mengenal. Ukuran layak di sini ya dianjurkan. Apakah wajib? Ya dibilang wajib juga enggak. Apakah sunnah? Dibilang sunnah ya bagus. Tapi seyogianya kita kenal, dan juga anak-anak kita ini dikenalkan tentang putra dan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, penjelasannya dari Syekh Nawawi Banten di sini, qala Syekh Muhammad Fudhali fi Kifayatil Awam, qala ulama wa yanbaghi ay ya'rifa kullu syakhsin inda ta'awladihi sallallahu alaihi wasallam wa tartibahum fil wiladah, wallahu a'lam bissawab.